Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat keripik tempe sagu yang super renyah banget dan ternyata bikinnya pun tuh sangat gampang, sangat simpel. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk, simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Di sini sudah saya siapkan wadah yang besar ya, karena saya nggak punya baskom yang besar, jadi ini saya menggunakan panci. Di sini ada tempe mentah yang masih berbentuk kedelai. Ini tadi saya beli di tukang tempe dan ini baru banget dikasih ragi ya teman-teman ya. Jadi sore dikasih ragi, malamnya saya bikin ini. Nah, ini sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian akan saya tambahkan dengan tepung tapioka. Teman-teman juga bisa menggunakan tepung sagu. Ini saya memakai merek Pak Tani ya teman-teman ya. Dan ini sebanyak 500 gram sama ya setengah kilo. Jadi perbandingannya 1:1. Dan di sini akan saya aduk menggunakan tangan. Nah, ini saya kasih sarung tangan sepertinya teman-teman ya, karena saya takut tempenya nggak jadi. Nah, ini tuh kalau misalkan teman-teman nggak ada sarung tangan, bisa diaduk dengan tangan kosong, tapi tangannya harus benar-benar bersih dari garam, bersih dari minyak goreng. Dan karena saya agak takut teman-teman ya, ini saya menggunakan sarung tangan aja. Dan ini juga bisa diaduk menggunakan alat ya teman-teman ya, seperti centong nasi ataupun sendok bisa. Tapi karena saya enaknya menggunakan tangan, jadi saya menggunakan tangan aja, lebih ke campur rata. Nah, ini campur hingga kedelai dan tepung tapiokanya benar-benar tercampur. Nah, setelah tercampur, sisihkan dan siapkan untuk plastiknya. Untuk plastiknya saya menggunakan ukuran seperti yang teman-teman ya. Di sini untuk bagian pangkalnya atau yang nggak lubang ini bisa diikat seperti ini. Nah, ini tujuannya biar tempenya bentuknya atas dan bawah sama, dia bisa bulat. Nah, ini ikatnya saya menggunakan tali rafia. Teman-teman juga bisa menggunakan karet atau benang atau yang lainnya juga bisa. Nah, seperti ini. Dan apabila ada, teman-teman juga bisa menggunakan plastik yang ukurannya sama seperti ini, tapi yang panjang itu saya nyarinya nggak ketemu teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan plastik bungkus es batu. Dan ukurannya pun sesuaiin aja sama keinginan ya, maunya seberapa. Dan ikat-ikat plastik sesuai kebutuhan. Selanjutnya langsung aja masukkan campuran tempe dan tepung tapioka ke dalam plastik. Ini dipadatkan teman-teman ya, jadi nanti dia sampai padat banget. Nah, seperti ini dipadatkan. Kemudian ditutup, sama ya yang di atas juga diikat dengan tali rafia.
Ini kalau plastiknya panjang-panjang lebih efektif ya teman-teman ya, lebih enak lagi. Ini karena nggak ada, pakai yang ada aja. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ini setelah dibungkus seperti ini. Dan selanjutnya, lubangi plastik. Saya menggunakan tusuk gigi. Teman-teman juga bisa menggunakan garpu ya untuk melubangi plastiknya. Nah, ini seperti tempe pada umumnya ya, dilubang-lubangi biar ada udara yang keluar masuk. Kemudian bisa ditata dalam wadah. Dan ini akan saya tata dalam wadah dalam posisi berdiri. Dan diamkan selama 3 malam. Ini saya mulai buatnya Sabtu malam, dan ini setelah 3 malam teman-teman ya. Dan ini hari Selasa pagi. Hasilnya seperti ini. Dia padat banget. Nah, langsung aja dibuka. Dan kenapa harus 3 malam? Jadi sebenarnya Senin siang itu sudah saya coba ya teman-temannya, sudah saya coba iris, saya coba buka, tapi ketika dipotong itu dia tuh ambyar, jadi tepung sagunya atau tepung tapiokonya itu belum menyatu banget, jadi dia nggak bisa padat, belum padat. Dan ini saya diamkan 1 malam lagi dan hasilnya sangat bagus banget seperti ini. Dan teman-teman bisa mengirisnya dengan pisau yang tajam. Nah, karena saya nggak ada pisau khusus, saya menggunakan pisau kue atau pisau roti. Yang penting tajam ya teman-teman ya. Dan sepertinya ini terlalu tebal teman-teman ya, saya mengirisnya. Nah, teman-teman di rumah kalau bisa lebih tipis lagi lebih bagus, nanti hasilnya lebih renyah dan lebih banyak pastinya. Nah, karena saya ini anak saya juga lagi rewel, jadi saya ngirisnya cepet-cepet juga, dan hasilnya pun dia tebal-tebal. Tapi ini renyah juga teman-teman ya, sama aja, tapi hasilnya pun nggak sebanyak seperti yang tipis-tipis. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasilnya kurang lebih. Nah, lanjutkan hingga semua selesai. Nah, selanjutnya di sini akan saya tunjukkan untuk bumbu celupannya. Di sini akan saya haluskan bawang putih sebanyak 1 bonggol. Kemudian tambahkan dengan ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Dan sebelum saya haluskan akan saya potong-potong terlebih dahulu, biar nanti lebih mudah lagi ketika menghaluskan. Dan akan saya haluskan secara manual. Nah, setelah bumbunya halus, ini sudah saya siapkan juga air sebanyak 1 liter. Kemudian campurkan dengan bumbu halus. Dan beri garam sebanyak 2 sendok makan peres. Dan tambahkan juga dengan Royco ayam sebanyak 1 saset atau 1 bungkus. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur. Jadi tadi saya menggunakan 2 sendok makan peres untuk garamnya. Takarannya menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman ya. Nanti caranya seperti yang teman-teman ya, ambil secukupnya tempe, kemudian celupkan pada air bumbu, dan tiriskan. Kemudian goreng pada minyak yang banyak dan minyak yang benar-benar panas. Ini menggunakan api sedang aja. Masukinnya satu persatu ya teman-teman ya untuk tempenya.
Jadi jangan langsung satu genggam tadi, nanti bikin keripik tempenya nanti dia nggak bisa-renyah, dia nggak matang bagian tengahnya apabila nempel-nempel. Nah, sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Dan bumbu celupnya nggak pakai tepung ya teman-teman, karena tempe ini juga udah mengandung tepung, dia udah kecampur dengan tepung tapioka, jadi nggak perlu lagi tambah tepung. Dan kegunaan air bumbu tadi selain untuk memberikan rasa pada keripiknya, dia juga berperan untuk merekatkan tepung ke tempenya biar lebih rekat lagi, dan nanti hasilnya bisa renyah lagi. Nah, setelah warnanya udah kecoklatan seperti ini, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Nah, ini hasilnya teman-teman, seperti ini. Dia renyah banget, enak, cara bikinnya pun sangat gampang, teman-teman harus cobain. Insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan cara membuat jajanan pasar yang enak banget, yaitu dadar gulung isi unti kelapa. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.